Halo pemirsa Ubi TV, masih dalam program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Episode kali ini kita akan mengulas seputar Yogi Sugito. Beliau merupakan dosen jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Seperti apa kisah perjalanan beliau? Tetap di program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Pria kelahiran Tulungagung 10 Juni 1951 ini merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, beliau juga ilmuwan Indonesia yang menjabat sebagai Rektor UB ke-11 periode 2006 hingga 2014 selama 2 periode. Nama saya Yogi Sugito, saya lahir di Tulungagung pada tanggal 10 Juni tahun 1951, jadi usia sudah 71 tahun sekarang. Ya, saat ini seperti sekarang tempat pengambilan gambar ini, saya ada di Lembah Tumpang. Jadi sejak tahun 2014 saya setiap hari dari Malang ke Tumpang ini untuk membangun wisata Lembah Tumpang ini. Saya ingat pada waktu itu, waktu S1 skripsi saya dibimbing oleh Pak Dekan saya, Profesor Sutono, dan begitu lulus saya sedikit dipaksa untuk menjadi dosen. Dan waktu itu langsung disuruh mengambil program doktor di IPB. Jadi awalnya itu dorongan dari pembimbing yang waktu itu juga dekan Fakultas Pertanian UB. Tantangan demi tantangan yang dilalui beliau sebagai seorang pendidik membuat Yogi Sugito tidak patah semangat dalam mengajarkan mahasiswanya menjadi mahasiswa yang berwawasan dan beretika baik. Kalau tentang proses pendidikan mulai S1, S3 itu ya memang berat sekali waktu itu. Ya, kurikulumnya memang berat, baik S1 maupun S3, dan ya Pak, sudah barang tentu masalah biaya yang pas-pasan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya S1 saya selesaikan tepat waktu, kemudian langsung waktu itu program doktor di IPB juga tepat waktu, terus akhirnya kembali sebagai dosen di UB. Nah, selama jadi dosen, karena waktu itu tahun 83 awal itu saya sudah doktor, hampir satu-satunya di UB, jadi saya diserai mengemban tugas menjabat. Jadi mulai ketua jurusan, ketua program diploma, terus pembantu dekan 1, dekan, pembantu rektor 1, rektor, masing-masing 2 periode, sehingga hampir yang nggak ada putusnya itu sampai akhir jabatan rektor kedua kemarin. Jadi itu tentang sedikit perjalanan saya di UB. Kalau di kampus ya saya baik-baik, semua mendukung saya sebagai pimpinan waktu itu. Di level jurusan ya semua teman di jurusan kompak, di diploma ya kompak, di fakultas selama PD1, dekan, dan juga sampai di universitas semua mendukung program-program saya waktu itu sebagai pimpinan di setiap unit waktu itu. Jadi rasanya tidak ada masalah, support dari warga kampus UB sangat besar pada waktu itu. Nah, kalau di masyarakat sudah barang tentu pergaulan saya, interaksi saya kurang, karena hampir setiap pagi sampai malam di kampus itu kalau di masyarakatnya. Tapi semua baik-baik, dan mereka masyarakat tetangga semua menyadari bahwa saya memang sangat sibuk di kampus UB. Pemirsa Ubi TV, jangan beranjak dulu.
karena sesaat lagi kita akan membahas seputar perjalanan karir hingga kegiatan bersama keluarga yang selalu beliau lakukan. Profesor Yogi Sugito berbagi cerita mengenai perjalanan karirnya selama menjadi akademisi. Ya, tadi saya singgung memang karir saya sebagai dosen memang relatif lancar. Meskipun saya sebetulnya tidak mengira bahwa saya menjabat terus di UB itu sampai akhirnya mendapat itu rekor dari MURI, Museum itu penghargaan MURI, karena hampir tidak ada karir yang saya alami itu terjadi di perguruan tinggi lain, oleh dosen lain, karena saya jadi dosen sudah S3 duluan. Sampai sekarang pun belum tentu, masih harus. Nah jadi dan jabat terus tanpa putus, berjenjang dan dengan cara pemilihan, bukan penunjukan, pemilihan. Itu dapat rekor MURI-nya di situ. Ya kalau lika-likunya ya hampir tidak ada lah, karena semua mengalir begitu saja saya rasakan sehingga sampai sekarang. Nah, saya mengakhiri rektor tahun 2014, terus langsung sibuk di sini nih, di Lembah Tumbang ini sudah berapa tahun ini, 6 tahun, 7 tahun. Ya, alhamdulillah juga sekarang menjadi wisata yang cukup ya disenangi oleh masyarakat. Impian sebetulnya sih nggak ada. Saya ingat dulu waktu SMA, impian saya itu saya tulis di ruang kamar tidur saya itu, student today, leader tomorrow. Jadi belajar sebagai siswa sekarang untuk menjadi pemimpin besok. Dan itu alhamdulillah terwujud kan, menjabat terus, menjadi pemimpin terus. Itu kalau secara pribadi ya saya selalu berusaha menjadi orang yang baik, menjadi pribadi yang baik bagi keluarga, teman-teman, baik masyarakat. Itu prinsip saya, menjadi sosok pribadi yang baik, menjadi orang yang baik lah, gampangannya gitu. Itu impian yang selalu saya upayakan, saya jaga itu. Di sela-sela kesibukannya, Yogi Sugito masih menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, ini yang agak susah memang. Antara menunaikan tugas sebagai pejabat, antara jabatan, dan kepentingan pribadi sebagai dosen itu aja sudah sulit. Tapi saya betul-betul memang betul tadi yang penting itu bagaimana kita mengatur waktu setiap hari, membagi waktu. Jadi ya misalnya saya menjabat mulai jadi dosen, tapi saya juga berpikir bagaimana membagi waktu supaya saya tetap bisa meneliti, membuat buku, membuat makalah, sehingga kenaikan pangkat saya tidak terganggu. Makanya saya dulu meskipun jabat terus, saya umur 40 berapa itu, 45 itu sudah profesor. Saya tidak mau gara-gara jabat saya tertunda kepangkatan saya. Nah ini kan masalah waktu. Nah, belum sebagai kepala rumah tangga. Jadi anak saya itu dari kecil, tiga-tiganya itu saya sekolahkan di Surabaya itu karena ikut klub bulu tangkis. Ya itu mulai latihan kecil itu ya setiap latihan saya tungguin malam-malam itu.
ya sebetulnya berat, capek, tapi perhatian kepada keluarga harus juga penuh, harus penuh. Jadi supaya kita dekat dengan anak-anak, tidak hanya menyuruh kamu ke sana, kamu ke sini, ya, tapi harus ditemani, harus selalu dekat dengan keluarga. Itu prinsip saya. Jadi memang agak repot juga membagi antara tugas jabatan, antara karir sebagai dosen, jenjang akademik, dan dekat selalu dengan keluarga itu. Itu yang saya rasakan. Nah, kuncinya ya tadi harus pandai-pandai membagi waktu. Itu saya lakukan. Ya, ini sebetulnya tidak hanya libur. Saya untuk supaya begitu sibuk bagi waktu tadi, saya tetap mengalokasikan waktu itu untuk hobi saya. Saya itu hobi berat, 1 olahraga, 2 menyanyi. Jadi sejak di kampus dulu, mulai di fakultas, saya bentuk grup band, grup keroncong. Bagi rektor saya juga bentuk. Di situ pun saya punya grup-grup itu. Dan olahraga hampir saya lakukan juga tiap hari sampai sekarang. Nah itu selain saya rasakan ya, selain menjaga kesehatan, juga pikiran jadi fresh. Jadi nah nanti untuk kerja lagi itu enak karena fresh. Ya meskipun hanya 1 jam 2 jam, hiburan itu cukup. Kalau enggak malah nanti jenuh. Jadi cara saya menghilangkan kejenuhan itu ya tadi dengan olahraga dan menyanyi tadi. Ya itu tadi karena saya dari anak-anak mulai kecil saya biasakan bersama-sama, akhirnya sampai sekarang pun itu ini benar. Anak saya sudah keluarga, tinggalnya di rumah lain, tapi di Malang untungnya. Itu setiap ada kegiatan apapun, misalnya mau belanja pun itu berusaha bareng-bareng. Makan bareng-bareng semua, anak cucu, sekarang tambah cucu. Jadi selalu berusaha bersama-sama. Apalagi kalau sudah wisata misalnya mau ke Bali, pasti bersama semua. Kalau enggak ditunda. Ini kemarin anak saya yang kecil ulang tahun. Karena cucu ada yang sakit, jadi tunda makan-makannya, pestanya, begitu. Jadi kita kompak sekali sama antara anak cucu semua. Kalau malam minggu semua anak cucu ngumpul di sini, di Lembah Tumpang ini. Ya kebersamaan selalu, dan kebiasaan itu sampai sekarang. Meskipun mereka sudah berkeluarga sendiri, rumah sendiri, tapi tetap diusahakan bersama-sama. Pemirsa BTV, sesaat lagi kita akan mengetahui bagaimana sosok Profesor Yogi Sugito sebagai seorang asesor Ban PT di Universitas Brawijaya. Profesor Yogi Sugito selalu bercengkraman bersama keluarga dan bercerita kepada Allah ketika berada di titik terendah. Ya tadi. Jadi untuk menjaga jenuh itu saya selalu melakukan aktivitas tadi. Olahraga waktu itu seminggu 3 kali. Sekarang tinggal 2 kali. Nyanyi itu paling nggak seminggu 2 kali. Itu sudah fresh, itu jasmani rohani itu rasanya sudah seger. 2 kegiatan itu, jadi badan segar, terus pikiran juga menjadi fresh. Jadi
Itu yang saya lakukan rutin. Ya itu sejak mulai kecil memang. Saya ingat betul sudah di kampung sejak SD itu ya kalau habis sekolah itu ke lapangan olahraga, malamnya ya, ikut tari-tarian, wayang orang, reog, begitu. Sampai terbiasa waktu kuliah saya membina unit aktivitas bulu tangkis, saya membina yang lain, saya punya grup band, sampai kerja sebagai dosen di UB dengan jabatan-jabatan itu tetap itu saya usahakan, dan sampai sekarang pun tetap saya usahakan itu untuk supaya betul-betul selalu fresh baik fisik maupun pikiran. Kesan saya apa ya, begini, selama karir saya di universitas dan melakukan tugas sebagai pimpinan itu yang paling berkesan bagi saya itu baik waktu di fakultas maupun di universitas, saya itu bisa menyatukan semua dosen itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mohon maaf ya, dimanapun itu masalah misalnya politik, ideologi itu kan biasanya selalu ada, meskipun di kampus selalu ada, tapi keberhasilan saya yang paling berkesan bagi saya itu bisa membuat semua itu rukun, semua itu kompak, membantu memajukan Universitas Brawijaya itu yang saya rasakan. Jadi di fakultas juga begitu, udah nggak ada misalnya masalah paham ideologi warna nggak ada. Itu yang keberhasilan yang paling berkesan buat saya. Semua agama, yang Muslim, yang Kristen, itu semua bantu saya. Dan memang saya berpikir saya tidak akan membeda-bedakan. Sebagai pimpinan harus adil, harus merangkul semua. Itu kalau ditanya tentang kesan yang paling mendalam keberhasilan saya membuat warga UB itu kompak, semua sepakat, kerja keras untuk memajukan Universitas Brawijaya. Jadi mulai dari contoh aja, selama 2 periode rektor itu saya terakhir itu sudah bisa membuat UB itu menjadi terbesar dan terbaik di Indonesia. Betul. Jadi cek itu datanya. Hanya waktu 8 tahun 2 periode. Tapi itu bukan saya, karena bantuan semua dekan, fakultas, semua dosen, semua kompak masing-masing bidang itu. Untuk kerja keras tidak boleh bersifat rutinitas, itu harus dihilangkan, harus berpikir selalu maju, kerja keras. Itu yang saya bangun di kampus itu gitu ya, jangan terjebak pada rutinitas. BTV harapan saya dulu kan saya merintis dengan berdarah-darah ini BTV ini, harapan saya ya maju berkembang ya, mudah-mudahan sekarang sudah begitu ya. Semua unit UB termasuk akhirnya Universitas Brawijaya sendiri akan menjadi besar dan maju. Profesor Yogi Sugito menceritakan orang-orang yang telah berjasa dalam capaiannya. Siapa saja ya tadi, semua staf, karyawan, dosen, pimpinan, mulai wakil rektor, kalau bisa waktu saya rektor, sama dekan, pembantu dekan, ketua jurusan, semua itu juga semua kompak. Itu yang saya maksud keberhasilan saya. Nah, keluarga juga sangat mendukung istri, anak-anak sangat paham kalau orang tuanya sibuk. Tapi tetap saya usahakan tadi selalu bersama tadi. Jadi atas dukungan semua, bantuan istilahnya nasihat, bantuan dari senior saya juga saya rasakan, mantan rektor itu juga mensupport, paling tidak mensupport, menyemangati saya seperti itu.
memotivasi saya, juga saya diajarkan ke anak-anak saya. Janganlah berhenti belajar. Belajar itu kan istilahnya sepanjang hayat, ya. Nggak belajar kan nggak harus formal ya, bisa non formal. Apalagi sekarang kita biasa belajar di YouTube, di Google kan. Jangan berhenti, belajar terus untuk menjadi pemimpin. Pemimpin bukan arti harus menjabat ya, pemimpin keluarga yang bagus, memimpin masyarakat dengan kegiatan sosial. Ya, jadi intinya itu. Jadi jangan berhenti belajar dan jadilah pemimpin dimanapun, ya, di tingkat level berapapun kita harus begitu. Ya, semua harus begitu. Demikianlah program Di Balik Layar episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk Anda pemirsa UPI TV. Di Balik Layar, bersama berbagi inspirasi.